Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sandi, NPM 1403101700003. Saya di sini akan melakukan presentasi yang berjudul dengan PEM elektrolisis penghasil hidrogen. Nah, untuk outline-nya sendiri, kita itu ada pendahuluan, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan juga kesimpulan. Nah, untuk yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi, energi listrik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang penting dan vital yang tidak dapat dilepaskan dari keperluan sehari-hari. Namun, penggunaan energi yang terus-menerus dapat mengakibatkan adanya krisis energi. Upaya untuk menanggulangi hal ini adalah dengan menyediakan energi terbarukan. Salah satu energi alternatif penyedia energi terbarukan adalah hidrogen. Selain merupakan unsur yang sangat melimpah di dunia atau di alam, hidrogen merupakan media penyimpanan energi yang ideal untuk listrik yang dibangkitkan dari sumber energi terbarukan yang menjadikan penghubung penting dalam rantai energi yang berkelanjutan atau sustainable dan bebas emisi dari awal hingga akhir. Nah, di samping itu, hidrogen dapat digunakan baik untuk pembangkit listrik maupun sebagai bahan bakar. Hanya saja, keberadaan hidrogen di alam berada dalam bentuk gabungan dengan unsur-unsur lainnya. Maka dibuatlah beberapa cara untuk mendapatkan unsur hidrogen. Salah satunya dengan cara elektrolisis air. Nah, pada penelitian ini kita akan mengelektrolisis air untuk menghasilkan hidrogen dengan menggunakan metode PEM atau Polymer Electrolyte Membrane Electrolyzer yang merupakan sumber tenaga listrik di masa mendatang yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakarnya dengan proses elektrolisis. Jadi elektrolisis ini merupakan suatu proses yang mengubah energi kimia menjadi suatu energi listrik. Nah, di sini ada yang namanya elektrolysis PEM atau Polymer Electrolyte Membrane. Jadi Polymer Electrolyte Membrane ini adalah jenis elektrolit yang menggunakan suatu bahan elektrolit gitu yang dipadu dengan elektroda-elektrodanya dengan cara yang ringkas. Nah, bisa dilihat di sini di gambar itu ada contoh gambar dari PEM electrolyzer. Nah, PEM electrolyzer ini bekerja berdasarkan proses reduksi oksidasi yang terjadi pada elektroda. Ketika tegangan DC diberikan pada elektroda, air akan teroksidasi, anoda membentuk oksigen, proton, ion hidrogen, dan elektron bebas. Hidrogen berkumpul langsung di anoda, sedangkan proton berimigrasi melalui membran elektrolit polimer ke katoda untuk kemudian terreduksi menjadi hidrogen dengan mengikat elektron yang disuplai rangkaian internal. Nah, kemudian untuk metodologi penelitiannya sendiri, pertama itu kita membutuhkan suatu alat-alat untuk percobaan ini. Yang pertama itu ada PEM electrolyzer yang dibuat sebagai alat untuk elektrolisis. Kemudian ada sumber daya variabel sebagai sumber tegangan. 2 buah multimeter digunakan sebagai alat ukur besaran fisik listrik. Tangki air digunakan untuk menampung air. Tangki hidrogen digunakan untuk menampung air. Stopwatch digunakan sebagai pengukur waktu dan kabel-kabel penghubung lainnya. Nah, ini ada beberapa skema dari alur percobaan. Pertama itu menyusun alat seperti pada gambar. Kemudian melakukan prosedur percobaan. Jadi di prosedur ini kita ada 2 percobaan. Yang pertama itu adalah menentukan tegangan dekomposisi air. Yang kedua itu adalah menentukan efisiensi energi dan efisiensi pada elektrolyzer PEM.
Nah, untuk menentukan tegangan dekomposisi air, pertama itu kita akan alat yang sudah disusun itu, kita itu pertama mengisi air dengan air deionisasi atau aquades murni, mengisi tangki hidrogen dengan aquades, menaikkan tegangan dari 0 sampai maksimum 2 volt dengan interval 0,1 volt. Nah, jadi untuk setiap nilai tegangan itu kita mencatat arus yang terukur dengan mengamati tangki hidrogen. Nah, kemudian apakah pada tegangan tersebut itu kita akan mendapatkan gelembung-gelembung air. Nah, gelembung-gelembung air di sana itu adalah hidrogen, gas hidrogen yang hasil dari elektrolisis gitu. Nah, kemudian setiap kelipatan 0,1 volt itu kita menunggunya itu 20 detik untuk setiap pengukuran. Nah, yang kedua itu menentukan efisiensi energi dan efisiensi Faraday. Sama halnya rangkaiannya itu seperti yang tadi. Nah, di sini itu kita menggunakan beberapa tegangan gitu. Yaitu 2 volt, 2,3 volt, 2,5 volt, dan 2,8 volt sampai 3,5 volt. Kemudian dihitung berapa detik saat si volumenya itu berkurang gitu. Nah, kemudian setelah itu kan tadi tuh melakukan prosedur percobaan, itu prosedurnya, kemudian mengambil data percobaan dan mengolah data sehingga dihasilkan analisa dan kesimpulan gitu. Nah, untuk hasilnya itu didapatkan suatu pertama itu untuk menentukan tegangan deposisi air. Nah, terlihat pada tabel percobaan 1 bahwa setiap waktu 20 detik dia itu dan tegangannya itu 0,5 kan dinaikkan setiap 0,1 volt, maka itu didapatkan sebuah arus yang lama-kelamaan itu naik. Dan pada percobaan yang ke-1 ini dihasilkan suatu tegangan dekomposisi air yaitu pada 1,2 volt. Nah, di sana itu indikator mulainya terjadi tegangan dekomposisi air itu indikatornya itu adalah adanya gelembung-gelembung gas hidrogen pada si tabungnya tersebut. Nah, kemudian terlihat juga pada grafik 1 yaitu hubungan tegangan terhadap arus. Itu didapatkan suatu grafik garis lurus gitu atau berbanding lurus, di mana setiap tegangan yang dinaikkan maka arus pun akan naik gitu. Kemudian, nah ini untuk penentuan efisiensi Faraday dan energi. Nah, untuk efisiensi Faraday dan energi itu dihasilkan kan tadi itu memakai tegangannya itu 2, 2,3, 2,5, 2,8 dan 3 volt. Nah, kemudian kita hitung atau kita ukur waktunya untuk setiap tegangan tersebut. Di sini didapatkan bahwa ada grafik yang kedua adalah hubungan tegangan terhadap waktu. Nah, hubungan tegangan terhadap waktu ini adalah berbanding terbalik. Artinya bahwa semakin besar tegangan yang dihasilkan, maka waktu elektrolisis pada air tersebut akan semakin cepat gitu. Semakin cepat. Nah, ini tuh kan sesuai dengan hukum Faraday, yang dimana si massa ekuivalen produksi hasil elektrolisis tersebut itu akan setara dengan banyaknya muatan yang diberikan dan waktu itu akan semakin kecil. Nah, ini dan itu grafik yang menyatakan hal tersebut gitu, bahwa tegangan itu jika semakin besar maka waktu elektrolisis pun akan semakin kecil gitu. Nah, kemudian untuk yang ini yaitu grafik hubungan tegangan terhadap laju produksi hidrogen, dan ada data
rata-rata efisiensi Faraday, laju produksi, hidrogen, dan juga ada hubungan tegarit dengan laju produksi hidrogen. Nah, di sini itu didapatkan pula bahwa semakin tegangannya itu besar, maka si laju produksi hidrogen pun akan semakin besar. Ini di grafik. Hal ini juga sesuai dengan hukum Faraday. Kemudian untuk rata-rata efisiensi Faraday sama rata-rata efisiensi energi didapatkan 1,45% dan 0,01%. Nah, kenapa ini kecil? Dikarenakan saya melakukan percobaannya itu di ruang yang tidak tertutup gitu terhadap zat-zat yang akan mengkontaminasi zat yang akan kita elektrolisis gitu. Dan yang elektrolis air pun walaupun itu aqueous tapi itu belum tentu aqueousnya itu benar-benar murni gitu. Dan untuk laju hidrogen untuk rata-ratanya itu ada 4,98 kali 10 pangkat negatif 8 meter kubik per sekon, karena pada percobaan ini hanya digunakan air atau aqueous sebanyak 100 ml. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa besar tegangan dekomposisi air itu diperoleh sebesar 1,2 volt. Ini sesuai dengan teori bahwa besar tegangan dekomposisi air itu adalah 1,2 volt. Kemudian ada laju produksi gas hidrogen hasil elektrolisis sebesar 4,98 kali 10 pangkat 8 meter kubik per second. Kemudian ada efisiensi Faraday sebesar 1,45% dan efisiensi energinya itu sebesar 0,00123%. Nah, kemudian faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi dalam proses elektrolis air diantaranya ikut terlibatnya unsur lain dalam elektrolis air sehingga produksi hidrogen tidak berjalan secara maksimal. Nah, mungkin itu presentasi saya tentang PEM elektrolisis penghasil hidrogen. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.